Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, video yang kita expose ini adalah sebuah proses ruqyah di mana sebenarnya pada saat itu saya sedang meruqyah orang tua yang terkena stroke karena pernah jatuh. Dan sudah menjadi kebiasaan apabila saya meruqyah maka seluruh anggota keluarganya harus ikut menyaksikan supaya sekaligus sosialisasi dan belajar agar masing-masing anggota keluarga kelak bisa melakukan ruqyah mandiri, ruqyah yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, ketika saya sedang meruqyah orang tua, maka salah satu di antara anggota keluarganya, yaitu anaknya yang lulus SMA, ternyata pada saat itu dia hendak melaksanakan tes masuk TNI atau masuk ABRI. Nah, 2 minggu sebelum proses tes itu, dia berusaha untuk mencari tambahan kekuatan, yakni mencari kekuatan kanuragan. Maka berdasarkan informasi dari temannya, dia pergi ke daerah Lampung Selatan, dan di sana dia meminta tambahan kekuatan dengan seorang guru. Singkat cerita, dia diberikan ilmu yang isinya adalah mantra. Mantra itu ditulis dalam sebuah kertas lembar, kertas bergaris, buku tulis. Ya, ditulis dengan huruf Latin, isinya ada 4 alinea. Alinea pertama, tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf Latin. Alinea yang kedua adalah bacaan sholawat. Ya, sholawat untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Alinea keempat, di situ ada sampai 4 baris, tulisannya cukup panjang, saya lupa mantranya apa. Tetapi disitulah ada mantra yang mengundang jin untuk membantu kekuatannya. Dan alinea terakhir adalah pernyataan, atau kalau di dalam surat itu tanda tangan, ya, tanda tangan dan namanya kemudian digambar seperti bunga mawar. Itulah mantra yang diberikan kepada anak tersebut, dan itu baru diamalkan kurang lebih 1 minggu, diiringi dengan puasa. Puasanya pun puasa yang dilakukan dengan niat untuk menambah kekuatan tubuhnya, yakni supaya ikut pada saat tes ABRI, saat tes fisik supaya lulus. Ya, nah disitulah mantra itu dibaca. Nah, tadinya kita tidak mengetahui. Pada saat kita sedang meruqyah orang tuanya, maka dia duduk di pinggir pintu, ya, datang di pinggir pintu. Kemudian pada saat kita sedang baca ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan ayat-ayat yang lain, ya, serta Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas berulang-ulang sambil meruqyah orang tuanya yang duduk di kursi roda. Tiba-tiba dia kemudian bereaksi keras. Mendengar ayat suci Al-Quran, dia marah, hampir saja menyerang saya. Dan oleh karena itu, asisten kita dan juga saudara misalnya buru-buru untuk mengamankan. Ya, mengamankan sambil terus kita bacakan ruqyah, sambil saya meruqyah orang tuanya yang ada di kursi roda. Nah, inilah sebenarnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sehingga dia dimasuki oleh jin dan bereaksi keras pada saat mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Mari kita saksikan videonya, dan pelajaran yang mesti kita ambil adalah jangan sampai kita mencari kekuatan dengan kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab penyimpangan dalam bentuk apapun yang mengandung kesyirikan, maka yang masuk dalam tubuh kita adalah musuh kita dan musuh Allah, yakni setan laknatullah alaihim, yang tentu saja mengutus jin-jin yang memang bisa diutus oleh mereka. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja diruqyah. Ya, sekali lagi inilah videonya, maka mari kita lihat dan juga kita ambil pelajarannya. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق 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 اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Airnya udah habis ya Pak? Lagi Pak di mana? الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lalu bagaimana mengatasi dan menyelesaikan saudara kita atau orang yang terlanjur melakukan perbuatan yang
tidak sesuai dengan syariat, bahkan bisa mengundang murka Allah sehingga kesurupan seperti itu. Maka setelah saya selesai melaksanakan ruqyah atau meruqyah bapaknya, lalu kita ruqyah bersama-sama pemuda tersebut dengan lebih dahulu kita sadarkan. Dengan dibimbing, diajak untuk membaca istighfar beberapa kali sampai dia betul-betul sadar. Nah, setelah sadar baru kita perlihatkan video tadi ya, yang terjadi pada dirinya gara-gara dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Maka setelah itu kita wawancara, apa sebenarnya yang terjadi sehingga Anda bisa seperti itu? Ya, sepertinya Anda mempelajari ilmu-ilmu kanuragan. Langsung saja kita coba tebak seperti itu. Maka akhirnya dia menceritakan ya seperti yang saya sampaikan di awal ya sebelum kita saksikan video tersebut. Dia ceritakan semuanya bahwa dia akan melaksanakan tes untuk mengikuti tes seleksi masuk TNI. Nah, kemudian dapat informasi dari temannya dan dia datangi guru itu dan diberikanlah mantra. Lalu dia berkata jujur, di mana mantra itu ada di dalam dompetnya. Ya, kemudian kita lihat dan kita buka seperti yang ceritakan tadi, ada 4 alinea tadi. Lalu setelah itu kemudian kita bimbing supaya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan ruqyah, ya, kemudian istighfar berkali-kali dan bersumpah, akhirnya dia bertaubat dan tidak mau mengulangi lagi. Nah, setelah itu lalu kita ruqyah. Tapi reaksinya sama sebenarnya, tapi tidak kita videokan karena permintaan yang bersangkutan, maka tidak divideokan bagaimana prosesi ruqyah. Yang jelas kita ulang-ulang sampai mereka mau keluar dengan baik-baik, walaupun ketika itu ada minta syarat ya. Minta syarat mau keluar dengan catatan disediakan ini dan itu, tapi kita tidak penuhi. Akhirnya kita paksa dan kita bacakan ayat Al-Quran berulang-ulang sehingga jin yang sudah masuk tersebut kemudian atas izin dari Allah, atas pertolongan Allah, atas kuasa Allah, ya, atas bimbingan dari Allah kemudian keluar dari dalam tubuhnya, dan setelah itu dia sadar ya dari prosesi terganggunya atau kesurupannya. Dan setelah itu kita sujud syukur bersama-sama dan bertobat bersama-sama, maka selesailah proses ruqyah itu dan dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Itulah proses yang harus kita lakukan, dan intinya bagaimana kita harus menjalani hidup ini dengan tawakal kepada Allah, dengan berlindung kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan yang menyimpang dari aturan agama, dari ajaran tauhid. Sebab siapapun yang menyimpang maka dia akan menjadi orang-orang yang celaka, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, itulah yang mesti kita sampaikan, mudah-mudahan bernilai manfaat dan memberikan dakwah kepada kita semuanya dan menjadi pelajaran bagi kaum muslimin dimanapun berada. Pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang saya sampaikan dan dari video yang kita saksikan ini adalah bahwasanya di dalam kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam beragama, dalam beribadah, kita jangan sampai melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, yakni kesyirikan dengan mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, antara tauhid dan yang syirik. Sebab siapapun yang mencampur adukkan antara yang hak dan batil, hasilnya batil. Antara tauhid dan syirik, maka hasilnya akan ada kesyirikan. Meskipun mantra tersebut didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan bacaan sholawat, dan kemudian dibaca mantra untuk mengundang jin, maka yang akan masuk di dalam tubuh kita adalah jin yang diperintah oleh setan untuk menyesatkan kita. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka mengajak kepada lubang biawak atau jurang kesengsaraan, maka tanpa sadar kita mengikutinya. Ibaratnya adalah madu yang dioplos dengan kapur barus atau dengan racun. Maka meskipun madu adalah obat dan halal, tetapi kalau dicampur dengan racun, maka hasilnya adalah racun dan itu berbahaya. Itulah perumpamaannya. Allah sudah ingatkan kita semuanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala talbitsul haqqa bil batil, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Saya ulangi, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Mudah-mudahan bermanfaat video ini supaya kita tidak melakukan kesyirikan, sebab
Di dalam doa iftitah yang sering kita baca, kita mengucapkan sumpah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah termasuk dari golongan orang-orang yang muslim. Dan di dalam zikir pernyataan kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, miliknya lah segala kekuasaan dan hanya baginya lah segala puji-pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga bermanfaat, menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.